Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu, ketika presiden datang ke sebuah daerah, maka akan terlihat penyambutan karena kedatangan sang kepala negara tersebut. Paling tidak sepanjang jalan yang akan dilaluinya terbentang spanduk dan umbul-umbul. Masyarakat setempat pun akan berbondong-bondong datang menyambut kedatangan sang kepala negara. Nah, di dalam perikop yang kita baca pada hari ini, kita juga melihat upaya penyambutan yang dilakukan oleh orang-orang banyak terhadap Yesus ketika Yesus hendak masuk kota Yerusalem. Yesus disambut layaknya seperti seorang raja. Terlebih pada saat orang-orang Israel memang sedang menambahkan munculnya seorang pemimpin yang akan memimpin mereka mengalahkan penindasan kekaisaran Romawi. Mereka berpikir Yesuslah sosok pemimpin tersebut, karena mereka mengagumi akan pengajarannya serta dapat melakukan berbagai tanda-tanda mujizat. Padahal mereka keliru, karena kerajaan Yesus tidaklah seperti kerajaan yang ada di dunia ini. Yesus memang seorang raja, tetapi ia memerintah tidak seperti raja-raja di dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja. Nah, saudaraku yang terkasih, bukankah demikian sering terjadi di dalam realita kehidupan orang-orang Kristen pada zaman sekarang? Menyambut Yesus tanpa rela berkorban dan tidak memiliki motivasi yang benar. Lalu bagaimana seharusnya menyambut Yesus Kristus dengan benar dalam kehidupan kita? Nah, melalui pembacaan kita, melalui pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, kita akan belajar beberapa hal menyambut Yesus sang penyelamat dengan benar. Yaitu yang pertama, rela berkorban menjadi alat bagi rancangan Kristus yang besar. Kalau kita perhatikan ayat pertama sampai ayat yang ke-7, ketika Yesus berkata Tuhan memerlukannya, dalam ayat yang ketiga, hambatan awal yang mungkin ada dalam diri para murid, bagaimana nanti bila diteriaki maling? Apakah perkataan Tuhan memerlukan itu cukup untuk membendung teriakan maling? Akan tetapi para murid yang disuruh tetap mau mengambil risiko dan melaksanakan tugas yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Demikian juga mereka yang melihat para murid melepaskan tambatan keledai itu. Sungguh luar biasa respon mereka dalam ayat 6b. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Apa yang terjadi dalam diri para murid dan orang-orang yang melihat mereka melepaskan keledai untuk dibawa kepada Yesus itu? Mereka mengerti apa artinya ketika Yesus berkata Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada percakapan antara Pak petani dengan bambu-bambu miliknya yang tumbuh di pekarangan rumahnya ketika musim kering melanda. Bambu, aku membutuhkan pertolonganmu, kata Pak petani. Sedapat mungkin aku akan menolongmu, Pak petani. Bambu menjawab, aku ingin membuat sebuah tempat agar air bisa mengalir
dari sungai yang ada di depan rumah ini menuju ke kebun kita. Pak petani melanjutkan pembicaraan. Oh, tentu boleh. Oh, tentu boleh, Pak. Bapak bisa mengandalkanku untuk hal itu, kata Bambu. Dengan suara sedih, petani kemudian berkata, tetapi aku harus memotong dan membelahmu sebelum air di sungai itu bisa mengalir dan mengairi kebun kita. Jika kita adalah bambu itu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Membolehkan Pak petani untuk menggunakan kita sebagai alat untuk mengairi kebun di masa kekeringan itu? Atau kita menjawab dalam hati? Atau bagaimana? Jika Pak petani tahu bahwa satu bambu ragu, dia akan menemukan bambu yang lain. Jika murid yang disuruh itu ragu, Yesus akan menyuruh yang lain. Jika kita ragu hari ini untuk mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, maka dia akan menemukan orang lain yang rela berkorban, bahwa melalui apa yang ada dalam diri mereka, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan namanya. Nah saudara, rancangan besar Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya dalam dunia ini tak akan pernah berubah. Yang berubah adalah kita manusia yang sulit untuk atau bahkan tidak rela berkorban mau dipakai olehnya. Sudahkah kita rela berkorban untuk mau dipakai oleh Tuhan? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyambut Yesus Sang Penyelamat dengan benar. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, dengan menunggangi seekor keledai di dalam ayat yang ke-8, Yesus disambut raja atau pahlawan oleh banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, menyebarkan ranting-ranting hijau dan meneriakkan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka menyambut Yesus dengan harapan besar bahwa Ia kelak menjadi raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tampaknya orang banyak melihat tindakan Yesus sebagai suatu pernyataan simbolis tentang identitasnya sebagai Mesias bagi Israel. Dalam hal ini, mereka telah bertindak dengan benar. Namun motivasi mereka mengenai misi kedatangan Yesus dan kerajaannya merupakan suatu kesalahan yang besar. Mereka telah gagal memahami kedatangan Yesus yang mengendarai keledai sebagai simbol misi yang mengusung kerendahan hati, bukan kuasa politik atau militer. Kerajaan Allah dibangun bukan di atas revolusi dan peperangan, melainkan melalui penolakan, penderitaan, dan bahkan kematian Yesus di atas kayu salib yang dianggap memalukan. Nah, saudara terkasih, berkembangnya doktrin teologi kemakmuran dalam beberapa tahun terakhir ini cukup memprihatinkan. Di satu sisi kita tahu bahwa Tuhan sanggup memberkati bukan hanya pas-pasan atau ala kadarnya, tetapi berkelimpahan. Tapi di sisi lain, dengan pemahaman hanya mencari kemakmuran, kita bisa terjebak dalam tipu-tipu kuno iblis untuk menjatuhkan kita kepada motivasi yang salah dalam mengikuti Yesus. Ketika orang mengira bahwa ada jaminan kemakmuran yang datang secara instan
begitu mereka mengikuti Yesus, mereka akan kecewa karena yang sering terjadi tidaklah demikian. Dalam realita kehidupan kekristenan pada masa kini, tanpa disadari sering terjadi motivasi yang salah dalam menyambut Yesus Sang Penyelamat. Menyambut Yesus dalam hidup kita seringkali hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan atau hanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Sama seperti orang-orang banyak yang berteriak memuji Yesus pada saat itu. Hosana, diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi yang kemudian mereka juga yang berseru, salibkan Dia. Di manakah posisi kita saat ini? Sudahkah kita menyambut Yesus Sang Penyelamat itu dengan motivasi yang benar? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perenungan firman Tuhan kepada kita hari ini, setiap kita kembali diingatkan supaya selalu menyambut Yesus Sang Penyelamat dalam hidup kita dengan rela berkorban menjadi alat bagi kemuliaan-Nya, serta menyambutnya dengan motivasi yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.